Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Wihadi Wiyanto, menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa begitu saja menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang sudah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Pasalnya, penurunan tarif PPN tidak dapat dilakukan tanpa proses yang jelas dan harus melalui persetujuan DPR. UU HPP, yang disahkan pada 2021, telah menetapkan rentang tarif PPN antara 5 hingga 15%, dan setiap perubahan tarif harus didasarkan pada pembahasan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang melibatkan persetujuan DPR. Menurut Wihadi, pada pasal 7 ayat 4 UU HPP, disebutkan bahwa pemerintah dapat membuat peraturan pemerintah (PP) untuk menentukan asumsi penerimaan pajak, termasuk tarif PPN, dengan persetujuan DPR. Namun, perubahan tersebut harus dilakukan dalam konteks pembahasan RAPBN, dan tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa prosedur yang sesuai. Ia menambahkan, pemerintah tidak dapat langsung mengubah tarif PPN tanpa melalui tahapan tersebut. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR, Dovie Othniel Frederick Palit, yang sebelumnya menyebut bahwa pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Dovie merujuk pada pasal 7 ayat 3 UU HPP yang menyatakan bahwa tarif PPN berada dalam rentang 5 hingga 15% dan dapat diubah dengan persetujuan DPR. Wihadi juga mengkritik Dovie, yang merupakan kader PDI Perjuangan, atas pernyataannya tersebut. Ia menyebut Dovie tidak membaca UU HPP secara menyeluruh, khususnya bagian yang mengatur tentang persetujuan DPR dalam perubahan tarif PPN. Menurutnya, pernyataan Dovie tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU HPP dan bahkan berpotensi memicu kebingungannya di kalangan masyarakat. Selain itu, Wihadi juga menyebut pernyataan tersebut sebagai sebuah provokasi publik yang dapat mendorong masyarakat untuk menuntut pembatalan PPN 12% yang sudah disepakati dalam UU HPP. Ia menambahkan bahwa UU HPP merupakan produk legislasi yang sebelumnya didorong oleh PDI Perjuangan saat mereka menjadi partai penguasa di DPR pada periode sebelumnya.